Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinoto di pekarangan rumah seperti biasa di channel Ibu Siti Mahmudah. Sore ini kita akan melakukan perawatan rutin seperti biasa. Kita ke tanaman tomat ini yang ditanam sekitar 3 minggu yang lalu. Ini sudah mulai besar, dan karena tadi malam hujan deras, sudah 2 malam ini hujan deras, maka pohon tomat ini rentan sekali roboh karena memang dahannya tidak terlalu kuat, apalagi daunnya yang rimbun berat, sehingga ketika terkena hujan maka roboh. Sekarang itu kita gunakan kayu untuk mendirikannya. Oke. Sedang apa, Pak? Ini biasa perawatan tanaman seperti biasa, sore hari merawat tanaman sayuran di samping rumah. Iseng-iseng sambil cari keringat, nanam sayur ini di sekeliling rumah. Buat apa nanam sayuran? Loh, lah emang kamu setiap hari makan sayuran tuh dari mana sih? Oh, itu kan dari pekarangan kita sendiri. Kita tanam sendiri. Kenapa nggak beli aja? Biar nggak ribet. Beli. Wong di sekitar rumah aja banyak lahan kosong, bila kita tanami sayuran kok, ya ribet dikit nggak apa-apa. Kamu tahu nggak bedanya sayuran kalau kita beli dengan sayuran yang kita dapat sendiri di rumah? Nggak tahu. Nih, saya kasih tahu ya. Nih, sayuran tadi hasil metik. Ini ada terong, ya. Tuh. Ada kangkung, terong, tuh, say. Terus ada tomat, reise. Ini ceri gangsan, tomat juga. Ini ada cabai putih gendut, nah, bebas tanpa rek. Tuh, lumayan kan daripada beli di pasar. Oh iya, tadi kamu tahu nggak bedanya antara sayuran yang kita beli di pasar dengan yang di rumah? Enggak. Wah, itu. Kalau kita beli sayuran di pasar, itu kita was-was ya. Saya terus terang, saya sendiri itu was-was. Meskipun bentuknya kalau di pasar itu sayurannya tuh bagus-bagus ya. Daunnya itu lebar-lebar, batangnya gemuk-gemuk, misalnya cesim. Terus daunnya juga mulus, tidak ada yang bolong-bolong. Itu kenapa? Karena serangga atau hama yang di sekitar tanaman itu tidak berani atau tidak takut makan itu, karena banyak mengandung atau disemprot dengan semprotan sintetis atau semprotan kimia. Kemudian pupuknya juga, pupuk yang mereka gunakan untuk sayuran menggunakan pupuk sintetis atau kimia, karena mereka itu melakukan budidaya sayuran itu basicnya adalah mencari hasil yang maksimal ya, untuk mendapatkan produksi sayuran yang sangat banyak, sehingga mereka menggunakan pupuk kimia yang cespleng ya, sekali pupuk hasil sayurannya meledak begitu. Tapi kalau kita ya di rumah ini, sekitar rumah, kita menanamnya ala kadarnya, yaitu menggunakan pupuk yang ada di sekitar kita. Misal di tetangga punya sapi, kita minta kotorannya untuk pupuk. Di tetangga punya kambing, kita minta kotorannya untuk pupuk. Tetangga kita ada yang tukang kayu ya, kita minta serutan kayunya untuk mulsa di atas tanaman. Tetangga kita punya mesin selip padi, kita minta sekam padinya untuk mulsa dan untuk kompos begitu. Jadi sayuran yang kita hasilkan sehat. Masa sih? Nggak percaya? Kata siapa? Ya kata saya, kata siapa sih? Saya kasih tahu Gitu. supaya kamu tahu. Jadi nanti kalau kamu sudah besar, kamu sudah terjun di masyarakat, kamu akan lebih selektif dalam memilih makanan yang akan kamu makan untuk kamu dan keluarga kamu. Orang luar negeri sana
itu mereka sudah sadar benar akan apa makanan yang mereka konsumsi. Mereka tidak akan sembarangan membeli makanan apa terutama ini sayuran. Mereka pasti mencari label-label yang organik dan yang sudah terbukti ya, sudah terpercaya bahwa sayuran itu organik, karena mereka menyadari pentingnya arti kesehatan ya. Arti kesehatan bagi mereka, kesehatan dirinya dan kesehatan keluarganya. Kesehatan kita dimulai dari awalnya makanan ya, makanan yang kita konsumsi. Ketika makanan yang kita konsumsi sehat, maka otomatis kita sehat, sekeluarga kita sehat. Tetapi ketika makanan yang kita konsumsi itu banyak mengandung zat-zat berbahaya kimia ya, misalnya residu dari pestisida sintetis, residu dari pupuk-pupuk sintetis ya, maka otomatis kita akan mengkonsumsi residunya, sisa kimia yang terbawa oleh sayuran dan buah kita makan. Otomatis dalam jangka waktu yang lama, mungkin 5 sampai 10 tahun, residu itu akan menumpuk di tubuh kita, sehingga residu itu akan menggerogoti semua organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita tidak bekerja secara maksimal. Padahal secara alam itu tubuh kita semuanya sudah lengkap, ada rumah sakitnya, ada obatnya dan lain sebagainya. Ketika kita punya masalah kesehatan, maka organ tubuh kita sendiri yang akan menyembuhkannya. Tetapi kalau konsumsi yang kita lakukan setiap hari itu mengandung banyak hal-hal bahan-bahan yang bisa merusak organ tubuh kita, maka ketika kita ada penyakit masuk, ketika kita kurang fit, maka cepat sekali, gampang sekali kita terkena penyakit, karena organ tubuh yang sel darah putih yang untuk melawan penyakit itu lemah karena mengandung banyak residu kimia. Begitu. Begitu. Makanya kamu harus menyadari itu. Oke, makasih deh penjelasannya. Iya. Mau kemana? Hah? Oh iya, ngerjakan PR dulu ya, biar pinter besok. Itu bikin lapangan kerja sendiri. Oh iya, satu lagi, di samping tadi sebagai iseng ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memenuhi makanan kita yang makanan setiap hari yang sehat, sumber protein, sumber yang sehat dari pekarangan kita. Jika ini dilakukan dengan ketekunan ya, serius, profesional, maka ini juga bisa menjadi peluang usaha. Bagaimana tidak? Kalau kita punya pekarangan ya alhamdulillah, kami banyak ya, ada cukup luas, meskipun bukan pekarangan kita, ini punya kakak tinggal di kota sehingga tidak dirawat, sehingga kita gunakan untuk menanam sayuran. Dengan hanya sedikit seperti ini kita sudah bisa ketika kita dapat panen sayuran yang lumayan lebih, kita konsumsi lebih, maka kita akan tukar dengan lauk di penjual sayuran keliling. Kita tukar. Itu kalau kita hasilnya sedikit, tapi coba kalau hasilnya banyak banget, otomatis bisa kita jual dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Jelas sekali. Seiring perkembangan zaman, nanti kesadaran orang akan makanan yang sehat itu semakin tinggi. Pada saat itulah budidaya sayuran secara organik itu akan dicari orang, akan banyak orang yang mencari. Mereka kadang tidak percaya kalau dibeli di pasar atau di mana, walaupun si penjual ngomong ini organik, tapi mereka tidak percaya karena mereka tidak melihat sendiri. Tapi manakala mereka sudah mindsetnya sudah pemikiran ya tentang makanan organik, mereka akan mencari di mana itu si budidaya organik, sehingga mereka akan datang langsung ke pertaniannya, ke perkebunannya, melihat proses penanamannya, dan mereka akan membeli karena mereka tahu bahwa itu ditanam secara organik. Akan jelas sekali perbedaannya sayuran yang ditanam secara organik dan yang non organik. Kalau secara organik biasanya sayurannya tidak begitu subur karena memang konsumsi unsur haranya mengandalkan alam. Berbeda dengan yang menggunakan pupuk sintetis, itu ibaratnya makanan itu tersedia melimpah sehingga sayuran biasanya gemuk-gemuk, hijau subur. Berbeda dengan yang kita punya, meskipun ya kurus-kurus begini, lumayan lah buat sendiri. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, itu kemarin itu sudah 2 hari kita nyebar bayam ya kemarin. Untung kita langsung buat penutup atasnya menggunakan plastik. Kalau tidak, sore kita sebar, malamnya kena hujan deras.
Kalau tidak, wah itu bijinya udah bubar kemana-mana. Untung seperti itu. Nanti belum terlihat sih tumbuh 2 hari baru. Kemarin kita tutup juga dengan tipis-tipis tanah di atasnya. Nanti kalau sudah tumbuh kita akan beritahukan perkembangannya. Oke, ini kita akan teruskan memberi penopang tomat-tomat kita yang sudah lumayan besar, dan ketika terkena air hujan itu menjadi roboh. Seperti yang sebelah sana itu sudah, yang kemarin juga kita udah lihatkan, udah muncul bakal bunga, bahkan bunga mana ya, kelihatan. Nah ini dia, ini bakal bunga ini, lumayan juga ini yang ya. Kita ulang lagi ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan videonya bahwa sedotan kayu itu sangat bermanfaat bagi kami ya, bagi kami. Manfaatnya sudah sangat jelas sekali. Ketika tanaman itu di atasnya dikasih mulsa sedotan kayu, maka tanamannya akan bersih-bersih, tidak ada kelilip. Cara kemarin saya berkunjung ke orang tua di Pekalongan, katanya itu kelilip. Kelilip itu ketika air hujan deras, maka tanah akan memercik ke atas sehingga mengenai tanaman, apalagi ke pucuk tanaman yang akan muncul daunnya. Itu namanya kelilip, sehingga tanaman terganggu. Dengan memberi mulsa seperti ini, percikan air yang ke tanah itu tidak membuat tanah memercik ke atas ke tanaman. Ini bisa lihat sebelah sana yang belum kita kasih. Tanaman tomatnya itu dari batang sampai daun itu ada tanahnya itu. Mana terlihat enggak? Aduh. Mana sih? Tuh. Di batangnya itu, nah itu dia. Ada tanahnya. Dan sehingga dengan demikian perkembangannya juga otomatis terganggu. Terhambat perkembangannya. Tuh. Ini dia. Tuh. Tuh. Otomatis terhambat karena mereka tertutupi oleh tanah-tanah percikan air hujan. Tadi itu apa namanya, kangkung kita ambil yang sebelah sana memang kurang subur sih. Pertama kita tanam itu kangkung, ternyata waduh susah sekali, mungkin karena kurang subur atau oh ya, itu pas ditanam curah hujan tinggi sehingga mungkin tanahnya langsung memadat apa gimana, atau memang karena air hujannya itu di atas, karena itu ternaungi apa ya, pepohonan, sehingga air hujannya itu gimana gitu, nggak seperti yang itu di atasnya ada pohonnya tuh, rindang rimbun sekali. Mana sih, ada pohon jabon ya. Nanti kita akan gemburkan lagi tanahnya dan kita akan tanami jasim. Kita sudah punya bibit jasim banyak ya. Oke, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Untuk video kali ini cukup dulu tentang apa alasan kami melakukan budidaya sayuran di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.